You ask, we answer. Hello guys, pertama kali akhirnya aku buat video kayak Q&A gitu. Ini tuh didasari dari setiap aku nge-live TikTok dan aku nge-post video itu pasti banyak orang tanya di DM ataupun di live TikTok. Jadi aku mendingan buat video kayak gini daripada jam satu ya. Supaya kalau kalian tanya aku bisa kayak langsung lihat di Tunjukin YouTube. aja. Yes. Untuk kali ini aku akan membahas seputar dunia perkuliahan, entah itu budget, kuliah di mana, terus kayak kuliah ini tuh plus minusnya apa. Kita berdua kuliah di Universitas Ciputra, jurusannya adalah Communication Science and Media Business, kalau disingkat jadi Vkom. Nah. Ini cerita awalnya ya. Jadi aku tuh gak suka matematika, ya kan. Dulu kita berdua anak IPS kan. Jadi kita sangat hate Matematika. mathematics. Terus habis itu singkat cerita dulu kayak searching aja jurusan apa ya yang kayak maksudnya di pandemi kan dulu ngetren banget konten-konten tuh kayak orang bikin konten. Nah jadinya kayak aku mikir seharusnya tuh nanti medsos atau media itu bakal prospek ke depannya buat bakal dijadiin kayak jalan gitu loh guys. Iya, buat dijadiin kayak pekerjaan gitu toh. Nah, terus ya udah kayak apa nih jurusan yang ada medianya, terus searching. Kebetulan juga karena cewek ya bos, gitu nggak boleh kuliah jauh-jauh. Jadi searchingnya yang di Surabaya gitu. Udahlah, terus aku sudah menetapkan aku akan berkuliah Vkom. Tapi aku nggak bilang sama dia. Yes. Dia tuh nggak bilang guys, nggak cita dulu ke aku. Nggak bilang sama Aku dia. tuh awalnya juga cuman kayak bingung gitu loh, aku mau kuliah di mana ya. Iya Gitu, kan? karena kita kan sama-sama anak perantauan, dia dari Iya. Jember, aku dari Lumajang. Iya. Makanya kita bingung, aduh kita kuliah di mana yang at least gak sejauh itu. Iya. Jadi pilihanku adalah UC. Terus aku dulu mikir kan, aku masuk apa yang kayak berguna, yang istilahnya kayak all in kan. Iya kan? Kayak all in, film dapet, koran dapet, multimedia dapet. Iya. Pokoknya semua itu dapat guys, radio, TV itu dapat semua. Angkatan kita tuh angkatan terakhir all in guys. Iya. Setelah itu bawahnya kita tuh kayak ada penjurusannya. Ada penjurusannya. Terus aku mikir, ya udah deh kayaknya satu-satunya jurusan yang aku suka adalah yang sesuai dengan passionku adalah ngomong, yaitu Vkom. Iya sih. Gitu. Terus akhirnya aku buat pengumuman. Kita tuh kayak punya grup gitu guys. Kita grup berempat. Ada aku, Tasya, terus temanku Cindy sama Gerik namanya. Pas dia daftar nggak bilang sama aku, pas aku daftar aku juga nggak bilang. Tapi NIM kita deketan. Iya, ternyata NIM kita ya guys, nomor induk mahasiswa kita itu literally atas bawah. Which mean kita daftarnya deketan. Iya, dia NIM 15, aku NIM 16. Iya, literally atas bawah guys, bener-bener atas bawah. Pokoknya kayak tiba-tiba kayak kita lagi call group deh kayak Terus malam-malam. kita bilang kalau aku masuk Vkom, ternyata Tasya juga masuk Vkom, Cindy juga masuk Vkom. Iya, tapi sini tuh daftarnya agak belakang ya. Agak telat. Makanya NIM-nya jauh dari kita. Iya. Minimal kita itu atas bawah Iya. gitu. Makanya kita OBIK juga satu kelompok. Iya. Tuh, Plus dulu. plus dulu. Kalau dari aku, plusnya adalah pertama all in. Udah bisa dapat film, TV, broadcasting, public relation, multimedia, radio gitu-gitu. Kalau aku sih dulu jadi kita tuh berteman ya, tapi he's like super extrovert, kayak temennya di mana-mana. Kayak pas pandemi tuh, aku lumayan terkunci kan, kayak nggak bisa main kayak gitu-gitu. Terus aku tuh nggak main yang kayak apa sih clubhouse kayak gitu-gitu tuh aku nggak main. Jadi dulu tuh aku kayak introvert, kayak aku nggak bisa ngomong banyak orang. Nah pas masuk Vkom iki, akhirnya aku baru memberanikan diri, kayak ikut panitia lah, terus kayak ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang Masuk baru. organisasi. Masuk organisasi, which is dulu SMA juga kayaknya enggak ya kita ya. Aku enggak. Aku juga enggak sih. Aku dulu kayak paling anti sama organisasi guys. Kayak menurutku organisasi tuh kayak buang-buang waktuku gitu loh. Iya, dulu pas SMA kita kayak ya kan kita mainnya sama teman-teman kita doang kan. Nah, tapi pas di Vkom iki aku merasa environment-nya oke, jadi kayak I feel better lah, lebih confidence gitu. Jadi kayak gitu sih. Terus aku merasa aku lebih ekstrovert karena pertama, aku tuh dari semester 1 meskipun masih online, aku tuh udah pindah ke Surabaya guys. Meanwhile kamu belum. Aku belum, ya benar. Tasya itu cuman ke Surabaya waktu kita syuting doang. Iya. Bener-bener syuting berapa hari doang baru kamu ke Surabaya. Balik lagi, iya. Terus setelah itu dia langsung balik lagi ke Jember. Meanwhile aku stay di Surabaya sampai lulus kemarin. Jadi aku bener nggak pulang. Iya, jadi lu kayak udah colong start duluan buat kenalan sama yang lain kan. Gitu. Terus kalau minusnya adalah banyak prakteknya yang kayak mengeluarkan uang guys. Iya lagi itu. Jadi kayak misal kita ada mata pelajaran film, kita tuh diharuskan bikin film guys. Jadi mau nggak mau kita harus sewa peralatannya, gaji aktornya, Iya, terus kayak sewa lokasi, konsumsi paling besar sih. Banyak tetek bengeknya yang kita tuh nggak sadar gitu loh. Jadi kayak kita harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Terus kalau di jurusannya kita itu ada juga yang namanya kayak international field trip sama national field trip. Itu keluar uang lagi. Iya. Gitu sih. Kalau aku minusnya mungkin cuman karena banyak tetek bengeknya, jadi kita harus keluar uang.
gitu sih. Kalau masalah pelajaran menurutku masih fun. Iya. Kalau aku minusnya, aku relate sih sama yang kayak keluar banyak duitnya itu. Soalnya kayak kita wisuda aja bayar, bos. Wisuda bayar 2,6. Aku pernah disuruh buat event di pedalaman dan itu aku bayar sendiri guys. Jadi kayak kita urunan sendiri, nyari uang sendiri gitu. Tapi at least for me ya, itu good point karena kayak ya udah kita experience untuk cari sponsor kayak gitu. Walaupun ya sebenarnya di dalam kehidupan nyata terpakai tidak terpakai gitu ya, tergantung. Emang kayak ya nggak apalah, pengalaman gitu. Kalau paling itu sih kayak menurutku yang paling parah tuh kayak rata-rata event itu selalu ada bayar, kayak misalnya ke panitia terus kayak jual merchandise. Kalau kita nggak bisa jual merchandise itu kita denda, kita harus beli sendiri, sebetulnya kita denda karena kita nggak bisa jual. Yes, itu aja sih paling yang kayak minus-minusnya. Stres pasti ada, tapi kayak stresnya itu ya karena banyak tugas dan itu kewajibannya kita gitu loh. Stresnya masih kayak ketakar, bukan stres kayak after graduate ternyata lebih stres kan? Iya, nyari uang ternyata lebih stres guys. Ini sekali lagi ya guys, yang buat tinggal nyaman, tapi kita ngepresin budget ngepresnya deh. Ini dengan lifestyle kita ya. Dengan lifestyle kita ya. Kayak dulu ini kan anak desa ya. Iya, anak desa ke kota jadi kayak agak kaget, ada shock kayak gitu. semua mau gitu. Iya, masih kalau bahasa Jawa itu masih kemaruk. Kita tuh masih kemaruk. Kita kan kuliah liburnya itu 3+2 guys. Jadi 3 bulan dari semester genap ke ganjil plus 2 bulan dari semester ganjil ke genap. Jadi kita kuliah itu total setahun cuma 6 bulan. 6 bulan dibagi 3, berarti per semesternya itu 3 bulan. Nah, iya kan? Uang kuliah ambil paling jeleknya 20 juta dibagi 3 bulan. Berarti per bulannya mungkin untuk uang kuliah semesterannya doang itu per bulannya 6,5. Terus untuk uang saku menurutku 100.000 per hari sih. Itu makan itu udah paling minim. Kecuali kalau kamu masak ya beda lagi. Dikali 30 hari. Berarti per bulan kamu 3 juta buat uang saku. Buat tempat tinggal ini juga beda sih. Tempat tinggal juga beda. Aku rumah, Tasya apart. Kalau apart sekitar ya kalau studio mungkin 3 juta. 3 jutaan, 3 juta. Soalnya kos di sekitaran Yus itu juga 3 juta. 3 juta toh. 3 juta. Jadi untuk tempat tinggal 3 juta. Itu belum termasuk listrik, air, laundry, belum termasuk beli shampoo, beli sabun, uang Grab, transport ya. Karena aku nggak dibayar transportasi, aku tuh nge-Grab guys setiap hari. Jadi seminggu kita kuliah 4 kali ya? 3-4 kali. Sekali nge-Grab kira-kira PP 70.000 lah. Nah, itu Grab car ya? Grab car, PP. Kalau Gojek ya agak segitu lah. PP 70.000 lah, PP. Kalau Grab motor mungkin PP 40? Iya, segituan. Tergantung guys, sekali lagi ini budgetnya tergantung. Sebenarnya rumah kita itu di barat, benar-benar di pusat barat, tapi kuliah kita yang di pojok. Kuliah kita tuh kayak di ujung gitu loh guys. Iya, di ujungnya barat banget. 280 itu per minggu dikali 4 buat sebulan. Jadi buat transport tuh 1,1. Belum termasuk shopping, belum termasuk urunan kado, belum termasuk entertainment, dan totalnya udah segini. Ting gitu ya. Itu untuk hidup nyaman tapi ngepres ya guys. Untuk hidup nyaman tapi ngepres sebulan di Surabaya. Bukan kayak foya-foya gitu. Ya, bukan yang foya-foya yang bisa kayak setiap hari makan di restoran ya. Bukan tiap hari makan di kaku gitu enggak ya. Jadi segitu budget yang harus dikeluarin saat kamu kuliah di Surabaya sebulannya. Oh my god, banyak lagi. Culture shock ya. Kalau aku sih lebih ke ini sih, anak-anaknya tuh kayak bebas banget menurut aku. Kalau aku lebih ke merasa anak-anaknya itu di Surabaya individualis guys. Aku merasa orang-orang Surabaya itu individualis, mungkin karena aku dari desa kali ya. Kadang tuh somehow aku merasa mereka tuh kayak judgmental. Oh, kalau judgmental iya. Kalau judgmental aku setuju. Kalau di desa nggak hard feeling. Iya. Kalau di sini tuh hard feeling guys. Kayak di sini tuh rumor itu kayak cepet jahat banget. Jahat banget kayak udah ada satu nih. Tiba-tiba kayak besok udah tahu semua orang. Yes, kayak nyebarnya itu cepet. Iya. Terus culture shocknya adalah di sini semuanya tuh mahal. Mau makan mahal, ngafe mahal. Bahkan olahraga pun mahal sih. Ya olahraga pun mahal. Belum antri lift. Culture shock. Gila. Pertama-tama aku masuk di UC, yang bikin aku shock adalah aku bisa ngantri lift setengah jam sendiri guys. Gila sih. Apalagi kelas pagi kan? Kelas pagi itu paling gila, apalagi hari Senin. Itu bisa ngantri setengah jam sendiri guys. Jadi kalau aku selalu spare waktu itu 1 jam dari rumah. Jadi setengah jam perjalanan plus setengah jam ngantri lift. Laptop
harga laptop. mati sih kalau laptop. Laptop iya guys, karena pertama awal-awalnya tuh aku nggak punya laptop, aku cuman pakai iPad dan ternyata susah sih emang. Susah ya. Harus punya at least laptop lah. Aku tuh kalau kerja tugas lewat laptop, kalau nyatet lewat iPad. Iya. Gitu. Kalau pakai HP soalnya nggak enak guys. AirPods Oh iya lagi. guys. AirPods Bener, perlu. Bener. AirPods ya. Aku nggak nyangka AirPods bakal seguna itu buat student. Ya AirPods, laptop, iPad. kalau ada. iPad itu ya nggak harus, tapi kalau bisa beli, Bagus. mendingan beli. Iya. Banyak. sih. Banyak. Pertama, yang biasanya kita kalau bangun udah disediain makan, Iya lagi. ini kita harus nyari makan sendiri. Kayak tiap hari mikir gitu. Hari ini makan apa Makan ya? apa, Gitu. terus Dari yang lapar apa yang nggak lapar gue nih? Iya. Terus kita nggak bisa makan yang on time. Iya benar. Terus kayak makanannya itu lagi gitu. Kayak bukan makanan sehat Makanan yang rumahan. rumah kan? Iya. Iya. Jadi ya kita nggak bisa makanan rumahan. Terus kayak- Lonely. Iya lonely, aku juga sih. Pas awal-awal itu lonely, apalagi kan dari perpindahan COVID, terus ke kayak hybrid Iya. ya kan, terus habis itu baru kayak bergaul nih gitu. Tapi tetap aja ngerasa lonely sih somehow ya. Karena kita tuh waktu fase-fase awal-awal tuh kita belum bisa yang keluar sebebas itu gitu loh Iya, guys. iya. Masih kayak harus scan aplikasi. Iya, gitu-gitu. Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Iya, masih pakai Peduli Lindungi guys. Jadi kita belum sebebas itu. Oh, iya. Terus kalau misal mau pulang malam ya udah sejaga dirinya aku. Iya. Gitu. Lah, mandiri sih. Nah, kalau dia belajar mandiri. Kalau aku kan karena aku SMA juga udah merantau kan. Iya, lu udah. Aku SMA dari Lumajang ke Jember guys. Jadi kita berdua itu SMA di Jember. Nah, aku udah belajar mandiri dari situ. Tapi aku baru berasanya tuh pas abis udah mau lulus kuliah sih, kayak berasa jadi lebih mindful gitu loh. Kayak entah itu dalam spending duit atau kayak berteman, jadi kayak ngerasa oh ternyata tuh aku nggak harus berteman sama siapa aja ya kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya pengen nih, tapi kayak sebenarnya gue lapar mata doang sih, gue tahu kayak gitu. Jadi baru berasanya tuh kayak baru. Jadi kayak bisa lebih nahan diri. Iya, tapi baru ini sih, baru abis kelar kuliah kayaknya gue baru kayak gitu. Terus mungkin bisa bebas. Iya. Bebas, tapi ya itu guys, karena kita bebas, kita tuh harus jaga diri kita masing-masing. Itu kita harus jaga diri kita sendiri, jangan sampai sakit, jangan sampai ada apa-apa. Gue pas awal-awal perantau gue ke COVID anjing. Iya kan? Gue COVID anjing sumpah sering. Kalau aku enggak, Enggak ya? makanya aku 4 tahun nggak pulang-pulang guys. Selama merantau aku nggak pulang sama sekali sih ke Lumajang. Sering, tapi sebenarnya kalau disuruh balik aku juga nggak yang Pengen seneng-seneng banget. banget. Iya, kayak soalnya kan di Jember tempat nggak ada apa-apa toh. Soalnya gini loh guys, kayak temennya kita yang di desa semua itu juga lagi pada merantau. Iya. Jadi kita pulang ke desa pun kita nggak ada temen. Iya lagi. Jadi mendingan kita merantau daripada kayak pulang ke desa tapi kayak kita lonely. Iya, Plusnya tapi kita sama keluarga iya benar. gitu. Tapi kalau sekarang karena keluarga aku udah pindah ke Surabaya, ya udah aku tambah nggak pernah Iya, pulang iya, lagi. iya. Jarang ya? Jarang. banget. Yang pertama, kalau Kayak aku duit. tergantung lifestyle. Pilih lifestylemu sendiri. Pokoknya jangan ngikutin kayak kalau misalnya temen lu gini juga Ya, gitu. lebih ke jangan gengsi. Iya, Jangan iya, kemakan iya. gengsi. Kalau semisal budgetmu mepet ya udah, kayak nggak usah ngasih makan gengsi. Iya. Terus jangan pernah sungkan untuk nolak. Iya benar. Benar lagi. Karena kalau di Gesko aku sering diajak makan fancy gitu. Karena aku sering nolak, akhirnya aku bisa hemat. Iya. Jangan Nabung. baper. Iya, jangan baper. Jangan baper, terus jangan lupa nabung sih. Iya, nabung. Karena banyak pengeluaran yang kayak dar-der-dor gitu. Kayak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kayak perlu bayar ini, bayar itu, bayar ini. Banyak guys yang perlu dibayar tuh. Iya. Gitu sih. Jadi kuliah di top 7 swasta termahal itu bukan kayak sebuah prestasi, tapi kayak lebih ke gimana caranya kita belajar buat kita nggak kemakan oleh gengsi. Bener, soalnya banyak kan teman-teman kita juga yang akhirnya kemakan sama gengsi. Iya. Terus kayak banyak lah ceritanya. Nggak punya tabungan. Terus kayak sampai ngelakuin hal-hal yang di luar nalar lah, kayak Iya. nyuri lah apalah gitu. Menurut gue sih nggak usah ya gitu. Mendingan hidup apa adanya. Iya. Meskipun kamu di kayak sekolah swasta mahal, tapi ya udah hidup apa Pasti ada adanya kok aja. yang mau berteman sama lu. Iya, meskipun pasti lu aja. kayak itu. Kayak semua orang tuh nggak ngelihat kita dari Lu materi. pakai tas apa gitu, lu laptopnya apa, Iya, masih kayak- nggak gitu. Kayak nggak ada orang yang ngeliat kalau lu bukan iPhone gue nggak mau temenin, itu nggak ada. nggak ada. Kalau kataku sih lebih ke semangat. Kalau udah di kuliah mahal-mahal, cari ilmunya sebanyak-banyaknya, cari relasi, terus jangan lupa nabung, sama jangan kemakan gengsi. Ya, selama kamu kuliah, kayak enjoy aja prosesnya. Kayak seberat apapun itu, percayalah kayak abis kuliah, itu the real jungle. Kayak masih ada jungle yang masih
harus kamu tempuh. Jadi kalau pas kuliah tuh ya udah nikmatin aja. Pas lu main sama temen lu ya main aja gitu, bergaul sama siapa aja lah gitu. Nikmatin waktu organisasimu, Iya. nikmati waktu kepanitiaanmu. Iya. Karena kalau udah itu kita kangen banget guys sekarang. Bener. Aku bahkan aja sekarang udah kayak kangen jadi anak organisasi gimana, Iya. ikut panitia itu serunya gimana, itu kangen. Capeknya tuh beda gitu loh sama capek sekarang gitu. Kalau capek sekarang ada beban, kalau capek dulu bebannya paling cuma target Iya. apalah gitu doang. Bebannya itu masih beban happy. Kalau sekarang tuh bebannya udah kayak beban kehidupan, real kehidupan Iya. guys. Terus kalau pas kuliah kayak pasti tuh bedanya adalah kalian tuh kayak masih ada yang ngarahin gitu loh guys, entah itu dosen, entah itu kayak oh hari ini matkulnya tuh ini, tapi pas kerja itu dia Gak ada yang ngarahin. Nggak ada yang ngarahin. Kita harus ngarahin diri kita Iya sendiri. benar, jadi kayak enjoy aja lah menurut aku. Kalau kuliah kan enggak ya, kita kan masih diajarin semuanya masih kayak Iyalah. ada remindernya. Masih bisa remedi kok kalau misalnya di kuliah itu. Jadi that's all video untuk Q&A part pertama. See you di Q&A part kedua. Bye bye.